Manusia itu makhluk yang penuh rasa ingin tahu. Kita melihat bintang-bintang dan bertanya-tanya tentang tempat kita di alam semesta yang luas ini. Rasa ingin tahu ini mendorong kita untuk menjelajah, bertanya, dan mencari jawaban tentang asal-usul kita. Selama berabad-abad, pertanyaan ini diselimuti mitos dan legenda. Tetapi dengan lahirnya ilmu pengetahuan modern, jalan baru untuk memahami masa lalu kita muncul. Dengan mempelajari fosil, artefak, dan bahkan DNA kita sendiri, para ilmuwan telah menyusun kisah luar biasa tentang evolusi manusia. Pencarian ilmiah ini telah membawa kita kembali ke tempat lahir umat manusia, benua Afrika. Dan meskipun banyak misteri yang tersisa, pemahaman kita tentang asal-usul manusia terus berkembang setiap tahun. Mari kita selidiki kisah luar biasa ini, jelajahi penemuan-penemuan kunci dan teori-teori ilmiah yang menerangi masa lalu kita. Untuk memahami asal-usul manusia, kita harus terlebih dahulu memahami kisah kehidupan yang lebih besar di bumi. Kehidupan, seperti yang kita tahu, adalah entitas yang terus berubah dan berkembang. Charles Darwin, seorang naturalis yang inovatif, pertama kali mengartikulasikan teori ini pada abad ke-19. Dia mengusulkan bahwa semua makhluk hidup memiliki nenek moyang yang sama, satu sumber dari mana keragaman kehidupan yang luar biasa di bumi muncul. Evolusi bukanlah tangga, melainkan pohon bercabang. Spesies baru muncul dari spesies yang sudah ada, beradaptasi dengan lingkungan mereka selama generasi yang tak terhitung jumlahnya. Manusia, terlepas dari karakteristik unik kita, adalah bagian dari kisah evolusi yang agung ini. Kerabat terdekat kita yang masih hidup, simpanse dan bonobo, memiliki nenek moyang yang sama dengan kita yang hidup sekitar 6 hingga 8 juta tahun yang lalu. Perjalanan kita membawa kita kembali jutaan tahun ke benua Afrika. Di sini di tempat lahir umat manusia, nenek moyang kita yang paling awal mengambil langkah pertama mereka di jalan panjang untuk menjadi manusia. Salah satu kelompok paling signifikan dalam garis keturunan kita adalah Australopithecus. Manusia purba ini sering disebut Kera Selatan, hidup antara 4 dan 2 juta tahun yang lalu. Terutama, Australopithecus berjalan tegak dengan 2 kaki, ciri khas garis keturunan manusia. Adaptasi ini membebaskan tangan mereka untuk menggunakan alat dan membawa benda, langkah penting dalam perjalanan evolusi kita. Salah satu individu Australopithecus yang paling terkenal adalah Lucy, kerangka yang sangat lengkap yang ditemukan di Ethiopia pada tahun 1974. Penemuannya menegaskan bahwa bipedalisme atau berjalan tegak berevolusi sejak awal sejarah kita. Sementara fosil memberikan petunjuk berharga tentang evolusi fisik kita, alat ampuh lainnya memungkinkan kita untuk mengintip lebih dalam ke masa lalu kita, DNA. Asam deoksiribonukleat, atau DNA, membawa instruksi genetik untuk membangun dan mempertahankan kehidupan. Dengan membandingkan DNA dari berbagai populasi manusia, para ilmuwan dapat melacak nenek moyang dan pola migrasi mereka. DNA kita berisi catatan sejarah evolusi kita, jam molekuler yang berdetak selama ribuan tahun. Misalnya, kita sekarang tahu bahwa semua manusia modern dapat melacak nenek moyang mereka kembali ke satu populasi yang hidup di Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu. Analisis DNA juga menjelaskan hubungan kita dengan spesies manusia lain yang telah punah, seperti Neanderthal. Dengan membandingkan genom Neanderthal dengan DNA manusia modern, para ilmuwan telah menemukan bahwa nenek moyang kita kawin silang dengan Neanderthal. Studi tentang DNA purba terus merevolusi pemahaman kita tentang kisah manusia. Dari tempat kelahiran evolusi kita di Afrika, manusia memulai perjalanan luar biasa yang pada akhirnya akan membawa mereka mendiami setiap sudut dunia. Migrasi keluar dari Afrika ini dimulai sekitar 70.000 tahun yang lalu. Didorong oleh kombinasi faktor, termasuk perubahan iklim dan tekanan populasi, sekelompok kecil manusia keluar dari Afrika secara bertahap mengisi seluruh dunia. Para perintis awal ini menghadapi tantangan luar biasa, menavigasi lanskap asing, dan beradaptasi dengan berbagai iklim. Saat mereka menyebar ke seluruh dunia, manusia bertemu dengan spesies manusia lain, seperti Neanderthal di Eropa dan Denisova di Asia. Pertemuan ini yang terungkap melalui analisis DNA, menyoroti permadani kompleks evolusi dan migrasi manusia. Kisah manusia adalah kisah tentang gerakan, adaptasi, dan interaksi yang konstan.
Saat kita menggali lebih dalam masa lalu, kita mendapatkan apresiasi yang lebih besar untuk perjalanan luar biasa yang telah membawa kita ke tempat kita sekarang.